Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa bil umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa melalui kuliah online pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah kalam khobar dalam jumlah fi'liyah. Perkenalkan, nama saya Husnul Nadhirah yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang lainnya yaitu Khafifah Kumara Zamani serta Rifki Nikmatul Ilahi. Baiklah, langsung saja kita ke sesi materi. Materi yang pertama yaitu pengertian kalam khobar. Kalam khobar ialah kalam di mana pembicara atau mutakalim bisa dikatakan benar ataupun salah. Ada beberapa pendapat yang diberikan para ulama balaghah mengenai kalam khobar. Di antaranya, yang pertama menurut Abdurrahman Al-Ahdari, yang artinya kalam khobar ialah perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Adapun yang kedua menurut Ahmad Fahmid mendefinisikan kalam khobar sebagai berikut, yang artinya yaitu khobar ialah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau dusta sesuai dengan kejadiannya. Dapat dilihat dari pembicaranya. Apabila sesuai dengan kejadian, maka dapat dikatakan benar. Apabila sebaliknya, maka disebut dusta. Pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam kalam khobar. Bila dilihat dari keadaan mukhatab, kalam khobar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu khobar ibtidai. Khobar ibtidai adalah apabila mukhatab tidak mengetahui tentang berita tersebut dan berita yang disampaikan tidak perlu menggunakan taukid atau penegasan. Contohnya Abu Kamaridun, yang artinya ayahmu sakit. Khobar yang kedua yaitu khobar tolabi. Khobar tolabi adalah apabila mukhatab ragu-ragu atau bingung mengenai kebenaran suatu berita dan diharapkan mukhatab menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Berita yang disampaikan lebih baik menggunakan taukid. Contoh, inna abaka maridun, sesungguhnya ayahmu sakit. Yang ketiga adalah khobar ingkari. Khobar ingkari adalah apabila mukhatab mengingkari kebenaran suatu pernyataan yang disampaikan. Dalam khobar ingkari harus menggunakan taukid lebih dari 1, tergantung tingkat keingkaran mukhatab. Contohnya, inna abaka maridun, sesungguhnya ayahmu sakit. Atau apabila kurang yakin, maka diyakinkan lagi menggunakan wallahi inna abaka maridun, demi Allah sesungguhnya ayahmu sakit. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian dan pembagian jumlah fi'liyah. Definisi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jumlah fi'liyah mengandung makna pembatasan waktu, yaitu waktu lampau, sedang, dan akan. Pada jumlah fi'liyah, kalimat fi'il itu dapat berbentuk aktif dan pasif. Contoh jumlah fi'liyah dengan verba aktif. Yahsudul fallahu ad-durrota, yang artinya petani sedang memanen jagung. Contoh jumlah fi'liyah dengan verba pasif. Tuhsodud durrotu, yang artinya jagung sedang dipanen. Kata yahsudu seimbang serasi dengan kata setelahnya yang merupakan subjek. Subjek atau fa'ilnya al-fallahu berbentuk mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda mu'annas di dalamnya. Di awal kata yahsudu terdapat huruf ya yang menandakan kata kerja tersebut mudzakkar atau tersimpan dhamir huwa. Jadi, keseimbangan dan keserasian bentuk kata yang dimaksud terletak pada jenis kata itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, setiap kata kerja atau verba di dalam bahasa Arab telah mengandung subjek di dalamnya. Pada saat kalimat aktif,
yahsudul fallahu durrata, yang artinya petani sedang atau akan memanen jagung, akan dirubah menjadi kalimat pasif. Maka secara otomatis kata ad-durrata yang berkedudukan menempati tempatnya subjek, secara otomatis i'rab dari kata yang pada awalnya nasab ta berubah menjadi rofa sesuai dengan i'rab fa'il yang dibuang ad-durrat, yang menjadi ad-durratu. Oleh karena kata ad-durratu mu'annas, maka kata yahsudu dirubah menjadi mu'annas, menyesuaikan dengan naibul fa'il yang merupakan jenis kata mu'annas dengan ditandai adanya tak mudhoro'ah pada awal kata kerja, menjadi tahsudu. Huruf yang pertama diberi syakal duma dan huruf sebelum akhir diharokat dengan harokat fathah. Kalimat aktif di atas menjadi tusodudurrotu, yang artinya jagung sedang atau akan dipanen. Selanjutnya yaitu karakteristik jumlah fi'liyah. Karakteristik jumlah fi'liyah tergantung pada fi'il yang digunakan. Fi'il madhi, kata kerja untuk waktu lampau, membentuk karakter positif dan negatif. Contoh jumlah fi'liyah fi'il madhi karakter positif. Dhahabtu ila suqi amsi, yang artinya saya telah pergi ke pasar kemarin. Contoh jumlah fi'liyah fi'il madhi karakter negatif. Ma dhahabtu ila suqi amsi, saya tidak pergi ke pasar kemarin. Sedangkan pada fi'il mudhari, kata kerja untuk waktu sedang dan akan juga untuk perbuatan yang dilakukan secara rutin, membentuk tajadud pembaharuan. Contoh waktu sedang atau akan datang. Sa'adhabu ila suqi ghadan, saya akan pergi ke pasar besok. Lan adhabu ila suqi ghadan, saya tidak akan pergi ke pasar besok. Contoh perbuatan yang dilakukan secara rutin. Dhahabtu ila suqi amsi, saya telah pergi ke pasar kemarin. Ma dhahabtu ila suqi amsi, saya tidak pergi ke pasar kemarin. Tujuan kalam khabar jumlah fi'liyah. Setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Pada pokoknya kalam khabar itu memiliki dua tujuan, diantaranya faidah al-akbar, yaitu penyampaian suatu hukum yang terkandung dalam suatu kalimat kepada mukhatab. Contohnya hadara ra'isul jumhuriyah, artinya Pak Presiden telah datang. Yang kedua, lazimul faidah, yaitu memberitahukan mukhatab bahwa mutakalim mengetahui suatu hukum. Contohnya dhahabtu ilal jami'ah mutaakhirun, artinya aku datang terlambat ke kampus. Selain kedua tujuan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa tujuan kalam khabar yang berdasarkan dengan subjek mutakalim dalam penyampaian suatu pernyataan. Di antaranya, yang pertama al-istirham, untuk mencapai belas kasihan, seperti perkataan Ibrahim bin al-Mahdi kepada al-Ma'mum, yang artinya aku melakukan kesalahan yang besar dan engkau sangat pengampun, maka apabila kamu memaafkanku, itulah yang kuharapkan, dan bila kamu membunuhku, maka engkau adalah adil. Yang kedua, contoh dari al-istirham itu tadi, nahu inni faqirun ila afullahi wa ghufranihi. Yang kedua, izarud da'fi, untuk menampakkan kelemahan. Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban, artinya
Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Quran Surat Maryam ayat 4. Nahwu qawlu abi al-munahil afu bin mahlumil khaza'in inni al-tamanina wa bullagtaha qad ahwajat sam'i ila tarjumani. Yang ketiga, izarut tahassur, untuk menampakkan kekecewaan. Qalat rabbi inni wada'tuhan unasa. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Quran Surat Al-Imran ayat 36. Nahwu qulu labidi bani bari'ati bani malik dahaba al-daina alladina yu'ashu fi aknafihim wa baqaitu fi halfin kajildil ajrabi. Yang keempat, al-fakir untuk kesombongan. Ida balago al-fiqama lana dobiyun takhirru lahu jibabiru sajidina wa qul ja'a al-haqqa wa zahaq wal batil innal batilu kana zahuqan. Artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan batil lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Yang kelima, mengimbau untuk berusaha dan rajin. Nahwu wala bani nabdungul as-sa'id yafutu doji'a at-turahati at-tilabu wa yadnu ilal hajati min bata sa'nya. Kan sirnalah barang yang dicari bagi orang yang malas dengan penuh harapan yang kosong, dan orang yang senantiasa berusaha akan dapat mendekati kebutuhannya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.